Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat bertemu kembali bersama kami dalam obrolan jelang maghrib. Di sore hari ini seperti biasa, setiap obrolan jelang maghrib kita juga mematuhi protokol COVID karena kita tahu sampai saat ini traffic dan juga grafik dari pertumbuhan COVID-19 di Indonesia semakin tinggi dan juga tidak ada tanda penurunan, sehingga kami juga tetap mengimbau kepada Anda untuk tetap mematuhi protokol COVID. Nah, seperti biasa, setiap obrolan jelang maghrib kita menghadirkan narasumber-narasumber yang tentunya menurut teman-teman mempunyai kualitas yang mungkin bisa menjadi salah satu referensi buat Anda yang menyaksikan menyaksikan live kami di halaman podcast Palu sore hari ini. Nah, seperti biasa, tema politik juga kita sudah sering tayangkan buat Anda, menghadirkan narasumber-narasumber yang ada hubungannya dengan politik. Kali ini memang ada sedikit hubungannya dengan politik, tetapi temanya juga semakin menyempit ke urusan pemuda. Nah, baik, sore hari ini biar lebih jelas saya membuka masker dan saya perkenalkan satu-satu mungkin narasumber saya. Yang pertama adalah Ibu Fitri Kennedy, Ketua KNPI Kota Palu. Assalamualaikum Ibu Fitri. Waalaikumsalam, selamat sore. Alhamdulillah. Dan yang kedua adalah Muhammad Kaharu, beliau adalah aktivis muda Nahdlatul Ulama Sulawesi Tengah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Kaharu. Oke, silakan dibuka maskernya. Oke. Seperti biasa, kami meminta kepada Anda untuk membagikan tayangan ini yang mungkin Anda tengah terhubung bersama kami di laman podcast Palu, dan bisa juga ikut membagikannya kepada teman-teman Anda agar informasi yang kami sampaikan bisa sampai ke tangan Anda. Nah, sore ini tema kami adalah pemuda dan estafet kepemimpinan di Sulawesi Tengah. Agak berat sedikit nyerempet ke politik. Kenapa pemuda? Karena kita tahu bahwa di tangan pemuda lah bangsa ini bisa maju. Amin. Ya, pemuda mempunyai peran yang sangat besar terhadap pembangunan. Pemuda juga punya peran yang sangat cukup luas di hal-hal yang menyangkut kepentingan bangsa. Nah, ini bicaranya soal tongkat estafet, Fitri. Siap. Pemuda dan estafet, gitu kan. KNPI adalah salah satu wadah Berhimpun. berhimpunnya para pemuda di Indonesia. KNPI Kota Palu khususnya yang ada di tangan Fitri juga punya peran dalam dunia politik dan juga pembangunan di Sulawesi Tengah. Bisa mungkin sedikit diceritakan KNPI Kota Palu saat ini komposisinya seperti apa? Ya, selamat sore semuanya. Kak Abdi, terima kasih sudah mengundang. Senang banget ya. Biasanya cuma lihat di Facebook, sekarang di kursi panasin ya. Yang keren ini, programnya keren banget ya. Dan sebenarnya KNPI Kota Palu di kepemimpinan saya dengan teman-teman itu sudah berakhir 2 tahun yang lalu. Ya, sudah 2 tahun lalu. Ya, tapi karena berhubung ada bencana, kemudian COVID, ada edaran dari pusat, dari ketum untuk tidak boleh melangsungkan musda Kota Palu. Jadi baru mau terlaksana. Ini informasi, sekedar informasi. Dan besok kita sudah akan melaksanakan musda Kota Palu. Dari periode kita pertama hingga beberapa tahun ini, alhamdulillah kerja-kerja kami itu terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, SDM-nya pemuda. Kita ada program psikolog, kita ada program keagamaan, kita ada program banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin teman-teman sudah lihat bagaimana kami mencoba masuk dan bersinergi dalam bidang apapun gitu. Seperti baru-baru ini juga saya mewakili teman-teman KNPI untuk masuk ke dalam sebuah program yang namanya Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat, yang menurut saya programnya keren banget. Saya senang akhirnya saya bisa melihat langsung bersama teman-teman masalah yang ada di Kota Palu. Jadi menurut saya kita tidak hanya belajar terkait dengan politik. Kita hal-hal yang terkait politik atau edukasi politik. Tapi kalau menurut saya penting rasanya kita masuk di berbagai macam sektor. Kita harus lihat langsung.
Mungkin Kak Abdi tahu nggak sih berapa sebenarnya di empat wilayah yang menurut kajian harus menjadi concern terkait dengan anak tidak sekolah? Tahu nggak jumlah realnya Kak Abdi? Berapa tuh? 409. 409 anak tidak sekolah di 4 wilayah, Kabonena, Tipo, Pantulan Boya, dan Lambara. Kota Palu ya? Ya, itu menjadi pilot project saat ini. Kemudian ada yang masyarakat tidak ada jamban, akte kelahirannya tidak ada, sampai sekitar 3.000 lebih. Data-data itu ternyata cukup membuat gelisah bagi kami waktu itu. Dan deadline-nya rencana Desember ini bisa yang anak tidak sekolah itu harus kita balikan lagi ke sekolah. Deadline-nya Desember. Itu masuk ke pengurusan baru nanti atau masih pengurus lama yang maksudnya saya mewakili dari KNPI untuk langsung terjun melihat kondisi yang real di masyarakat. Jadi kita tetap Ketum Haris ya menyampaikan kepada kami bahwa pemuda harus punya integritas dan harus benar-benar mengawal pilkada. Ini ya kita tidak boleh timbang sebelah. Pokoknya kita harus memilih pemimpin yang memang bisa menjadikan Sulawesi Tengah ini lebih baik, Kota Palu ini lebih baik, kan itu. Gitu. Betul. Tapi sebaiknya tetap fokus dengan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Masalah sosial, ekonomi dan sebagainya. Betul. Jadi perhatian. Nah, betul. Saya bicara ini juga dengan penyiar radio. Jadi tentu kalau Anda melihat penyampaian yang lugas dan sebagainya itu karena beliau punya basic di situ. Basic yang sama seperti saya, announcer gitu. Tapi beliau masih aktif, saya aktif di podcast gitu. Baik, Fitri, saya ke Kak Haru dulu. Kalau saya lihat peran pemuda NU itu kan bukan secara nasional, NU punya peran sangat besar ketika dalam masa perjuangan. Bagaimana NU membantu merebut kemerdekaan, bagaimana NU membantu mendirikan bangsa, menguatkan ekonomi dan sebagainya. Sebagai salah satu aktivis pemuda di NU, tentu Kak Haru juga berpikirnya lebih lokal. Kalau kita lihat NU di Sulawesi Tengah ini juga cukup kuat. Peran NU di Sulawesi Tengah kalau sampai saat ini melihat dengan tema kita, tongkat estafet pemuda kepemimpinan, seperti apa Kak Haru? Ya, jadi memang problem hari ini ketika kita bicara soal kekuasaan atau kepemimpinan, maka titik bicara kita pada seberapa banyak kaum muda menguasai parlemen. Karena disitulah yang bisa menentukan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Nah, itu yang menjadi parameter kita. Belum lagi kalau kita bisa lihat sejauh mana ruang-ruang partai politik memberi peluang kepada kaum muda dalam menduduki pos-pos politik itu sendiri. Ini juga menjadi problem. Nah, kalau teman-teman NU itu melihat bahwa ada problem yang mendasar di kita lagi tidak bicara soal politik. Ada problem di mana hari ini pemuda kita disusupi oleh beberapa pikiran-pikiran yang kita sebut dengan aliran-aliran yang kemudian ingin merubah negara ini. Bisa kita lihat berapa banyak masjid-masjid yang kemudian terpapar cara-cara berpikir radikalisme. Karena pola kerja mereka itu mencari orang-orang yang baru, kemudian memberi pemahaman-pemahaman dalam pemahaman keagamaannya. Ini problem. Nah, sekarang ini kan kemudian teman-teman NU itu concern di wilayah itu. Bagaimana kemudian seperti yang kami bilang tadi bahwa NU itu concern dalam proses mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. NU lagi mengkampanyekan bagaimana cara kita mengamankan Republik ini dari rongrongan orang-orang yang ingin merubah negara ini. Ini yang menjadi concern teman-teman NU. Nah, kalau kita bicara soal kepemimpinan ke depan, problem kepemimpinan ke depan, sudah berapakah kemudian teman-teman pemuda itu memiliki potensi dalam konteks bertarung dalam beberapa level-level kekuasaan. Kalau saya ingin bilang sebenarnya kita bicara soal kemampuan intelektual, kita bicara soal kemampuan investasi sosial. Ini juga problem. Ini yang bisa kita lihat. Hanya dua ini yang menjadi parameter kita. Orang bisa jadi orang kalau dia memiliki investasi sosial yang kuat. Nah, NU sendiri kan punya wadah pemuda. Ya. Kalau kita tahu peran pemuda-pemuda NU juga di dunia di kancah politik juga tidak sedikit. Banyak level politik, kekuasaan dan sebagainya itu yang juga ada orang NU di sana. Nah, kalau kita tarik secara lokal, lebih sempit ke Kota Palu misalnya, juga di Sulawesi Tengah.
apakah misalnya ada teman-teman di NU punya angka-angka berapa persenkah pemuda di Sulawesi Tengah ini sudah berada di meraih kekuasaan, berada di kekuasaan, atau teman-teman yang pemuda yang sudah melek politik dan sebagainya? Kalau sekarang ini kan problemnya ketika kita bicara NU, kebanyakan di pikiran kita bahwa NU itu punya partai, yaitu PKB. Padahal kemudian orang-orang NU itu banyak di berbagai level partai. Ya, ada di hampir semua Golkar, partai. ada di Demokrat. Kalau kemudian NU mendirikan PKB itu betul. Sama juga ketika Muhammadiyah mendirikan PAN, itu betul. Ya. Tapi tidak semua orang NU itu ada di PKB. Harus di PKB gitu. Nah, kan? nggak bisa, mesti. Ada juga di Demokrat. Nah, kalau itu menjadi persentase, ya kebanyakanlah teman-teman yang senior-senior di NU itu lebih memilih PKB sebagai jalur politik mereka, dan mereka menduduki jabatan-jabatan penting. Utamanya wakil bupati yang ada di Morowali itu juga orang NU dan anak muda NU. Nah, kalau kita hitung persentase, tidak lebih dari 20 atau 30 kekuatan pemuda yang duduk di parlemen saat ini. Nah, Fitri, KNPI kan saya pikir punya data pemuda-pemuda kita di Sulawesi Tengah ini, utamanya di Kota Palu ini, presentasenya sudah sekian persen berada di kursi politik seperti yang disebutkan Kak Haru tadi, melek politik, kemudian menguasai, berada di kekuasaan, berada di sistem dan sebagainya. Di KNPI sendiri peran itu sudah sampai ke teman-teman OKP dan sebagainya, atau seperti apa? Peran apa ini? Peran politik mereka gitu kan. Mereka harus berada di kursi politik, berada di politik dan sebagainya. Ya, kita sudah ketahui bersama ya, senior-senior juga yang sekarang duduk di parlemen, kemudian kepala daerah juga, itu kan rata-rata dari KNPI semua. Dan memang saya rasakan gitu selama saya ber-KNPI, banyak pelajaran yang bisa saya dapat, banyak hal-hal positif yang bisa saya dapatkan, saya rasakan sendiri gitu. Olehnya semoga nanti musda terpilih kembali ke ketua, meskipun saya masih bisa 1 periode lagi, tapi saya memberikan kesempatan. Ada niatan tidak, saya sudah memberikan kesempatan teman-teman untuk maju ya, menggantikan saya, karena saat ber-KNPI ya maksimalkan potensimu, maksimalkan apa yang bisa kita lakukan gitu, jangan hanya seremonial saja di kegiatan-kegiatan, tapi penting intervensi kita sebagai ketua KNPI itu berpengaruh gitu. Ya, berpengaruh banget. Ketua juga kan representasi organisasi gitu kan. Nah, kalau ketua misalnya juga punya pengaruh besar terhadap anggotanya, terhadap teman-teman di KNPI rata-rata kan ada OKP, ya kan. Nah, teman-teman OKP ini juga selalu menjadikan KNPI sebagai wadah untuk agar mereka bisa menyalurkan aspirasi politik mereka, gitu kan. Bukan cuma tempat ya, kalau orang misalnya menyebut KNPI sebagai tempat anak muda untuk mencari perahu untuk dari sisi ekonomi dan sebagainya, itu hal lain, ya kan. Asal tahu Kak Abdi, mungkin boleh cross check dengan Pak Wali hari ini, KNPI Kota Palu tidak pernah meminta proposal kepada pemerintah. Periode kami ya boleh cross check, sampai kami diminta mana KNPI. Tenang Pak, jadi kita kebanyakan mandiri gitu, karena masih banyak sumber keuangannya dari usaha-usaha lain, jaringan, kemudian dari kita juga sebagai pengurus udunan gitu. Jadi, ada urunan. Ya, ada udunan gitu. Jadi teman-teman siapa yang punya ini, kita bikin kegiatan ini ya. Jadi alhamdulillah gitu ya, kita bisa menciptakan berbagai macam program tanpa harus memberatkan pemerintah lagi, justru kita memberikan kontribusi kepada pemerintah. Nah, kalau kita fokus ke tema peran pemuda tadi itu, nah, kalau kita tahu misalnya di kepemimpinan Sulawesi Tengah, di daerah Sulawesi Tengah, khususnya juga di Kota Palu, tadi saya sudah sebut sama Kak Haru, ada beberapa teman-teman pemuda yang kelihatannya belum ikut berpartisipasi di situ, mungkin tidak punya kesempatan atau mungkin belum punya keberanian. Nah, teman-teman KNPI apakah juga ikut mendorong itu? Ya, pastinya gitu. Jadi kita
maksudnya selalu kita berdiskusi gitu, mendorong teman-teman untuk, kalau saya misalnya PNS, maju dulu kan nggak, bukannya kita selalu kasih itu, dan memang tidak belum banyak yang menjadikan tantangan itu sebagai peluang, mungkin ya itu mungkin merasa masih belum settle dan lain sebagainya, tapi semoga ke depan lebih banyak teman-teman kita yang mulai berani bertarung dengan dukungan-dukungan yang lainnya. Kalau saya lihat memang rata-rata yang pemuda-pemuda NU dan Muhammadiyah itu yang sekarang muncul ya, bermunculan di dunia politik. Ya Kak Haru ini mungkin salah satunya, gitu kan. Nah, teman-teman NU, kalau Kak Haru melihat, apakah memang harus misalnya teman-teman di NU itu harus ikut merebut kekuasaan atau berada di sistem? Ya. Salah satu syarat untuk merubah negara ini kan kekuasaan. Masuk di sistem dulu. Masuk dulu. Jika menguasai kekuasaan itu penting. Ya. Ada catatan yang menarik. Kalau kita bicara soal KNPI, dulu Orde Baru itu KNPI memiliki ruang politik yang luas. Ya. Kalau ketua KNPI itu otomatis jadi anggota dewan. Ada kursi. Ada kursi. Tapi problemnya sekarang kan tidak begitu. Tidak ada. Nah, maka filosofi KNPI itu menjadi laboratorium kader. Seluruh OKP itu dikader tentang soal kepemimpinan. Soal domain kerjanya, dia mau jadi politisi, dia mau jadi legislatif, KNPI membuka lahan itu. Hanya saja ada problem. Saya tadi bilang begini, sejauh manakah kemudian partai-partai politik welcome dengan anak muda? Ini pertanyaan. Nah, di generasi partai itu kan masih kita kenal dengan golongan tua. Nah, dan golongan tua itu ketika bicara soal kekuasaan, mungkinkah dia memberi ruang kepada kelompok muda untuk memiliki kekuasaan? Ini juga problem. Harusnya, kalau kita mau jujur, undang-undang tentang politik itu harus membatasi ruang-ruang politik bagi kelompok-kelompok tua. Membatasi umur. Membatasi umur. Seperti juga ketika kita bicara soal problem kepemudaan hari ini, untuk menjadi ketua Ansor itu harus 40 tahun. Menjadi ketua KNP itu harus 40 tahun. Ada pembatasan sehingga ada ruang-ruang politik baru dari anak-anak muda untuk masuk ke wilayah itu. Problemnya di situ. Negara tidak memberi ruang pada kita anak-anak muda. Ya. Partai politik harus diberikan masukan bahwa kaderisasi itu penting. Ya kan? Jangan partai politik justru dikuasai oleh para senior. Tidak menyebutnya orang tua, tapi para senior sehingga generasi yang muda yang tentu punya potensi tidak punya kesempatan. Nah, kalau kita lihat memang kalau di beberapa partai politik sudah mulai melakukan itu. Tinggal ada beberapa partai politik yang mindsetnya mesti dirubah, gitu, bahwa kekuasaan kalau masih dikuasai oleh tokoh-tokoh muda, tentu tokoh-tokoh tua tentu juga harus diubah mindset berpikirnya bahwa pemuda harus punya peran. Jadi apalagi Bang, ketika kita bicara soal politik, maka di otak kita adalah kos politik. Kita mau jadi wali kota, kita harus mengeluarkan. Itu ada hubungan tadi yang disebutkan Fitri bahwa harus settle dulu. Ya, betul. 3M, 4M. Sementara kita anak muda, kerjanya juga belum jelas, cari duitnya, tapi punya kemampuan dan visi yang bagus. Tapi hanya kendala pada sisi-sisi ekonomi kita. Tapi kan ada beberapa partai politik yang tidak mementingkan masalah mahar dan tidak penting punya duit banyak tetapi punya kemampuan. Ada kan partai politik seperti ketegasan itu. Jangan pura-pura. Di sini oke, tapi di atas mungkin lain ceritanya kan. Suka tuh. Kalau mau fair kan begitu. Nah, ini yang penting ini adalah bagaimana kemudian setiap kandidat, apa dia anak muda itu kita bertarung dalam visi-visi, dan partai itu harus mengukur visi misi yang jelas hingga mengeluarkan produk yang orang kita yang dicalonkan itu betul-betul memiliki visi yang jelas. Itu yang paling penting. Nah, tadi di awal kita live Kak Haru sudah sempat menyinggung soal radikalisme. Diminum barangkali biar lebih santai. Fitri minum kopi atau dua-duanya. Ini memang butuh orang pemuda itu minum kopi. Menyesuaikan. Negara ini dibangun dengan segelas kopi memang. Karena itu mendirikan negara dengan segelas kopi, betul. Nah, Fitri, tadi Kak Haru sempat menyinggung soal radikalisme. Terpaparnya para pemuda di Indonesia itu di radikalisme itu juga tidak terlepas dari peran orang-orang di sekitar gitu kan. Kurangnya filter terhadap pemuda-pemuda kita. KNPI punya peran di situ juga. Kita bahkan pernah mendatangkan seorang siapa waktu itu tokoh mantan teroris Nasir Abbas. Bang
bahkan kita. Jadi udah banyak sih Bang. Beliau nonton sekarang. Kak Abdi program-program kayak gitu. Nah ini juga mungkin bulan depan kita ada program bersama BK Premi dengan PT Telkom dan Bromangge untuk masuk memberikan internet gratis dan memberikan edukasi kepada pemuda-pemuda masjid di Risma gitu. Nah itu bagian dari program kita yang dalam tahun ini. Nah itu. Tapi mungkin nanti diteruskan lagi sama ketua berikutnya. Semoga semoga. Ini program bagus yang banget menjadi mencegah itu radikalisme. Betul. Yang menjadi problem ini kan mungkin yang dimaksud oleh Menteri Agama itu yang menyebut bahwa mudah terpaparnya pemuda-pemuda kita itu tidak seperti penjabaran orang-orang, mungkin bisa jadi. Nah, teman-teman juga punya pemikiran yang sama seperti kita bagaimana agar radikalisme ini tidak berkembang luas di jajaran pemuda. NU ini paling punya peran di dalam hal radikalisme. Kita bergeser dari politik ke masalah fokus ke radikalisme, NU seperti apa punya sikap di situ? Ya, hari ini kan kita bisa lihat bahwa berkembang, kami sebut dengan, kalau kita di NU dan Muhammadiyah sudah final soal pemahaman keagamaan, karena memang kita betul-betul mengikuti pemahaman keagamaan yang memiliki sanad dari beberapa ulama. Jelas. Nah, tiba-tiba ada kelompok lain yang kita sebut dengan ideologi transnasional yang berusaha untuk merubah cara pandang kita beragama ala Indonesia. Artinya ketika kemudian NU menawarkan Islam Nusantara, itu bukan berarti Islam dalam perspektif bahwa agama baru, tapi cara pandang berislam menurut pemahaman orang Indonesia, begitu. Itu yang kemudian, nah orang Indonesia punya etika, punya moral yang ramah, itu yang ingin dibangun. Jadi beragama itu, kalau bahasa Quran mengajak orang itu, kalau bahasa Quran ya sebut dengan bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan tutur kata yang baik, itu yang kemudian mau dibangun. Jadi Islam yang damai. Problemnya kelompok-kelompok ini datang untuk merubah tradisi masyarakat. Yang dulunya orang-orang masyarakat situ kemudian sering misalnya ngaji, kumpul-kumpul, itu dianggap bid'ah. Itu awalnya pintu masuknya. Pintu masuk membid'ahkan, mengkafirkan. Nah, ada kelompok yang mengkafirkan, kecenderungan radikal itu ada. Kalau ada kelompok yang kemudian mengatakan seseorang kafir, kecenderungan radikal itu ada. Sehingga NU akhirnya masuk di mana di situ? NU itu kemudian memberi pemahaman keagamaan Islam yang rahmatan lil alamin. Itu Islam yang rahmatan lil alamin itu apa? Islam yang mau menerima seluruh golongan yang ada. Mau Kristen, mau Islam, mau Hindu, mari kita membangun negeri. Karena ini negeri dibangun oleh sebuah nation state, negara bangsa ini dibangun oleh para founding father yang berbeda agama-agamanya. Di sana, jadi kalau kita bicara soal Muhammad Yamin, kita bicara Agus Salim, di sana ada Patimura, di sana ada Thomas Batulesi, di sana ada Sisingamangaraja. Mereka kan pejuang bangsa. Jadi kita tidak bicara soal siapa agamanya, siapa yang memiliki peran terhadap negara ini yang perlu kita bangun. Anda yang menyaksikan live stream kita, ini seru bicara dengan dua tokoh muda ini, juga saya harus menyesuaikan. Satu aktivis NU, yang satu ketua KNPI Kota Palu yang tentu juga punya pengalaman yang luar biasa. Nah, kami tidak membuka sesi tanya jawab di kolom komentar live stream kami, tapi saya mengucapkan terima kasih buat Kanda Nawawi Sangkilat yang menyaksikan dan memberi saran-saran di komentar, juga untuk Pak Yunan Lempasio yang juga masih menyaksikan sore hari ini. Saya berbangga karena kualitas siaran kita juga makin baik dan ditonton oleh orang-orang yang punya. Luar biasa, soalnya hostnya juga keren banget. Nah, ini juga tidak akan berarti kalau Anda tidak membagikan informasi ini di media sosial Anda, agar informasi yang kami sampaikan sore ini juga sampai ke tangan-tangan. Ini kampanye soal tadi yang disebut oleh Kak Haru soal radikalisme, kampanye juga seperti apa pemuda harus melek terhadap politik, ekonomi dan sebagainya. Itu juga kampanye yang agar teman-teman bisa paham sampai ke tangan Anda informasi ini. Fitri, masih seputar yang tadi disebut oleh Kak Haru. Pemuda itu memang punya peran penting kalau misalnya dia tidak tercemar. Nah, tercemar yang saya maksud tadi itu yang disebut Kak Haru, ada ideologi transnasional, ada ideologi baru yang dari luar masuk. KNPI tentu punya pagar juga soal itu, bagaimana membentuk pemuda-pemuda ini agar lebih menjadi pemuda yang Indonesia gitu. Ya, seperti tadi yang saya sudah sampaikan bahwa ada program-program yang mendidik dari KNPI, kemudian saya bangun media fungsinya untuk itu. Saya bangun radio, saya kasih wadah ke teman-teman pemuda sudah 8 tahun. Ya fungsinya itu, Kapdi menciptakan
peluang tenaga kerja baru lagi gitu. Yang kita rekrut juga anak-anak Palu agar memang betul-betul bermanfaat apa yang sudah saya bangun. Kemudian saya berusaha juga sebagai seorang ketua harus selalu memberikan inspirasi kepada teman-teman gitu. Saya harus bergerak, teman-teman bergerak, dan itu adalah peran kita di KNPI. Gitu. Oke. Kita sekarang bergeser lagi, tidak lagi bicara soal yang tadi. Biar lebih dinamis, kita cari tema konsep yang lain. Ada tadi masalah pendidikan yang disebut Fitri. Di Kota Palu ada anak putus sekolah di 4 kelurahan. Yang 4 kelurahan. Iya, anak putus sekolah. Kita temukan 409. Berapa tahun? Sejak berapa tahun? Dari 0 sampai 18. Dari 0 sampai 18. Maksudnya sudah berapa tahun pendataan bahwa mereka tidak masuk sekolah? Belum 6 bulan. Kita lakukan yang namanya sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat, adalah program dari Yayasan Karampuang yang support UNICEF, dan saya sebagai salah satu fasilitator kota di sebuah wilayah cuma 2 di Pantoloan Boya, dan memang miris pada saat data yang kita juga sama-sama dengan pendata turun ke lapangan, dan itu kita punya target di Desember ini, mudah-mudahan doakan saja dengan sinergitas semua pihak masalah ini bisa tuntas. Ya, kalau dunia pendidikan itu belum selesai, tentu juga harapan kita agar cikal bakal itu, agar pemuda kita ke depan ini menjadi berkualitas. Betul. Dari sisi pendidikan dan keimanan. Betul. Juga belum selesai, Kak Haru. Iya, betul. Pendidikan, penting. Jadi begini, sebenarnya ketika kita bicara soal pendidikan, maka kita harus berpikir tentang kurikulum pendidikan kita dulu. Karena di situ basis dasar kita untuk kemudian menciptakan kader-kader pendidikan yang handal. Mungkin kita bisa kenal ada pendidikan karakter lah. Pendidikan karakter menjadi basis kurikulum kita. Tapi parameter untuk mengukur karakter itu apa? Itu yang harus diingat. Saya ingin bilang ada problem di pendidikan kita. Dulu saya dulu pernah ingat, kita punya mata pelajaran pendidikan keterampilan. Tapi guru-guru kita, kalau kita bicara soal keterampilan, tentu bicara masak-memasak. Betul. Kita masak, bawa ke sekolah, guru makan, kita makan. Kan begitu. Tapi problem kalau kita berkaca di Jepang, dia punya keterampilan apa? Robot disuruh acak-acak anak dan kemudian jadi. Nah, dulu tahun 75 saja, Malaysia itu belajar ke kita dalam hal pendidikan. Hari ini kita belajar guru ke sana. Hari ini kita belajar ke Malaysia, artinya pendidikan kita sangat rendah. Kita tidak punya arah pendidikan yang jelas. Kalau hari ini kita mau bilang pendidikan berbasis IT, pendidikan berbasis IT, problemnya berapa banyak anak kita yang bisa menguasai ini dan bisa beliin HP orang tuanya. Ini problem. Dari kita bicara soal itu, kita bicara soal ekonomi juga. Nah, tadi Fitri menyebut KNPI punya data bahwa ada sekitar 600-an. Bukan KNPI ya, tepatnya data dari Karampuang yang saya terlibat sebagai fasilitator kota. Masih ada sekitar 600-an. Banyak loh, 409 di 4 wilayah Kota Palu. Itu anak-anak kita yang belum bisa masuk sekolah. Anak tidak sekolah. Belum bisa mengenyam pendidikan. Ya. Nah, NU juga harus punya peran dong. Ya. Kalau NU itu punya, sebenarnya begini, program-program basis pendidikan NU kemarin kita ketika bicara soal pengajaran online, kita memberikan ribuan pulsa gratis bagi anak-anak yang akan belajar. Nah, karena kita tahu problem bahwa banyak anak-anak yang mau berhadapan dengan COVID ini, dia tidak bisa mampu beli pulsa 20 tidak bisa. Maka NU punya program itu yang bekerja bersama dengan UNDP, dan kita memberikan program ini. Memang disadari bahwa kita serba sulit untuk mengantisipasi ini. Tapi yang perlu dicatat ketika kita bicara soal problem berapa banyak anak yang putus sekolah, problemnya di mana? Itu yang harus kita, apakah dari sisi ekonominya, ataukah memang anak-anak itu tidak mau sekolah? Sudah itu lengkap datanya. Itu perlu kita by name by address dengan masalah-masalah yang masalah mereka apa? Rata-rata macam-macam biayanya, ekonomi banyak ekonomi, kemudian yang pasti bukan karena jarak. Oh ya, jarak itu maksud saya. Bukan karena sekolahnya misalnya tidak berada di sekitar lingkungan. Kalau dalam konteks itu negara harus turut, pemerintah harus hadir. Karena kenapa? Undang-undang kita mengamanatkan itu, undang-undang dasar kita mengamanatkan
bahwa negara ikut terandil dalam memberikan pola pendidikan kita. Kalau negara tidak melakukan itu, maka negara itu bertentangan dengan undang-undang. Nah, mudah-mudahan ini kan dilihat, didengar. Datanya mana Fitri? Siap, saya siap kasih data by name by address. Sudah disowan ke pemerintah soal ini data-data atau masih di tangan teman-teman? Ada Ibu Kabid di Dinas Pendidikan tadi ada hadir di situ. Nah, sudah dikumpulkan sama Yayasan Karampuang, kita sebagai fasilitator kota duduk bareng, analisis, kaji, sudah melihat. Kaget-kaget, yang nggak punya jamban, wah pokoknya ternyata kompleks. Dan ini akan mudah-mudahan yang concern kita adalah anak tidak sekolah yang akan kita Tapi itu rata-rata mungkin anak-anak yang berada di pesisir Kota Palu, di sekitar di pinggiran maksudnya. Tidak. Dalam kota? Di dalam kota. Dalam kota masih ada yang ditemukan di dalam kota. Silakan, kita punya data yang lengkap, by name by address, kemudian RT-nya berapa, permasalahan anak siapa, kita punya data. Jadi silakan, mudah-mudahan ada yang dengar, ada yang melihat butuh di mana Fitri, silakan. Kita punya data yang akurat. Dan bersama dengan Pak Lurah yang sudah juga tahu. Ya, kita juga harus apa namanya? Ya kalau kita di teman-teman wartawan kan harus objektif gitu kan. Objektifnya kita dapat data ini harus di-combine dengan data lain. Nah, data yang dimiliki oleh teman-teman KNP dan juga Yayasan Karampuang ini tentu juga akan menjadi komparasi data dengan pihak terkait. Bisa jadi juga ini sudah didata oleh pihak terkait namun belum dapat kick off gitu kan. Bisa jadi ini sistem pendataannya sangat berbeda. Pemerintah saja kaget dengan data yang sudah kita selesaikan. Ya, jadi agak berbeda. Makanya ini adalah data yang keren yang bisa digunakan siapapun yang mendengar hari ini ingin menyelesaikan masalah ini bareng-bareng. Wah, seneng banget. Ya. Baik. Nah, ini luar biasa. Saya mendapat data baru bahwa kita masih di Kota Palu. 4 wilayah, baru 4 wilayah. Ada Kawonena, Tipo, Pantulan Boya dengan Lambara. Ada 409 anak yang tidak sekolah. Anak yang tidak sekolah. Ya. Dengan alasan yang berbeda-beda. Macam-macam. Ya, mudah-mudahan ini juga didengarkan oleh para pihak yang terkait dan kita berharap bukan hanya urusan anak-anak yang tidak sekolah ini yang bisa diselesaikan. Terus satu lagi Mbak Kabdi, karena kalau tidak sekolah banyak terjadi hal-hal yang pastinya mencong ke kanan, mencong ke kiri. Kasus narkoba semakin tinggi, banyak hal pokoknya. Ya kita tahu Sulawesi Tengah ini urutan keempat dari seluruh Indonesia. Kalau anak-anak tidak sekolah, semakin banyak yang tidak teredukasi dengan baik. Kekerasan dalam rumah tangga, kemudian perkawinan usia anak. Nah ini tinggi. Jadi semoga kita bisa ini bersinergi. Kalau kita melihat tahun ini tahun politik. Oke, mudah-mudahan itu sudah dicatat oleh para pihak. Karena ada beberapa calon wali kota ke depan. Ya, orang-orang yang menonton podcast kita ini saya lihat sudah mulai mencatat itu. Siap. Nah, tahun ini tahun politik, Fitri. Kemudian kalau kita tahu setiap hajatan politik tentu yang memanas itu Kaharu adalah grassroots, ya kan? Yang di dalam adem-adem, di bawah itu mulai gontok-gontokan, saling tinju sana tinju sini. Nah, perannya KNPI dan NU ini juga sangat dibutuhkan. Bagaimana mendinginkan arus bawah. Kalau Kaharu sebagai orang kader NU, aktivis NU yang tentu sudah sangat berpengalaman soal itu, tentu punya pandangan yang yang baik soal ini. Bagaimana menenangkan arus bawah ketika pilkada? Ya, perang cyber ini yang paling luar biasa. Woi, kenceng. Jadi begini, problemnya harus ada pendidikan politik. Pendidikan politik itu paling penting. Karena dengan pendidikan politik itu kemudian kita memberi kesadaran pada masyarakat. Kita bisa berbeda warna, tapi kita masih orang Kota Palu dan masyarakat Kota Palu. Iya. Yang kita mau ciptakan kan pembangunan. Siapapun dia wali kota, siapapun dia gubernur, yang kita mau ciptakan pembangunan bagi masyarakat Sulawesi Tengah dan Kota Palu. Ini yang penting. Nah, yang sekarang ini kan kalau itu dinamika politik. Yang namanya politik itu pasti ada dinamikanya. Tidak mungkin adem ayem karena masing-masing ingin berlomba memenangkan kandidatnya. Itu wajar. Yang tidak wajar menggunakan isu-isu yang kemudian membunuh kandidat yang lain. Pembunuhan karakter. Itu yang tidak wajar. Artinya kita perlu ada pendewasaan politik. Ya. Nah, teman-teman NU itu ya dasarnya kami ini anak-anak yang dilahirkan di kalangan pesantren, mungkin kita akan bergerak dalam pesan-pesan keagamaan itu. Mungkin beberapa teman-teman akan memberi pemahaman-pemahaman tentang bagaimana pentingnya kita bersatu. Bagaimana pentingnya kita bersama-sama begitu.
kita tidak bicara soal 5 tahun, tapi kita bicara 5 tahun ke depan. Kalau istilah para politisi senior itu, teman yang baik itu adalah teman berdebat yang seperti apa istilahnya itu ya? Teman berdebat itu adalah teman yang baik. Yang baik. Artinya bukan berarti kita berdebat sama teman kita itu dia lawan kita secara fisik, tetapi dia justru bisa menjadi pembanding. Pembanding. Nah, kalau KNPI melihat seperti apa? Menenangkan arus bawah di kancah politik sekarang lagi pilkada ini. Ya biasanya satu, saya menggunakan media saya, kan kita punya media. Jadi saya bilang sama teman-teman, itu media juga media pemuda gitu. Silakan menyampaikan hal-hal yang menyejukkan. Terus biasanya kita membuat PSA yang edukatif maksudnya. Nah, itu mungkin dari situ bisa mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan ini kalau terjun langsung misalnya ya, ikut juga ini kan kita tahu saat misalnya saya diundang jadi narasumber, baik itu daring atau langsung dengan masyarakat ya hal itu yang saat ini yang kalau Kota Palu menyampaikan kan, itu yang memanas pilkada di grassroots-nya itu adalah kalau kita lihat Kota Palu, Sigi, Tojo Una-Una, Poso hingga Morowali Utara. Termasuk provinsi agak adem sedikit kalau meskipun head to head gitu kan. Tetapi kita lihat bahwa yang memanas itu justru memang penggunaan akun-akun media sosial yang tidak bertanggung jawab. Akun fake gitu kan. Kemudian itu digunakan untuk menyerang kandidat lain, bahkan tim yang lain, kemudian itu memancing kemarahan atau mungkin memancing sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, KNPI sama NU tentu juga punya peran besar di situ. Bagaimana kalau di era digitalisasi ini yang berperang digital, menggunakan digital juga, kalau NU ini kan sedikit konvensional gitu kan. Orang pesantren menggunakan sistem pesantren melalui dakwah. Tapi kalau kita tarik ke masa kini, teman-teman NU masih tetap menggunakan media sosial juga. Karena begini, kita tidak bisa lari dari konteks ini, bahwa sekarang ini zamannya kita menggunakan media sosial sebagai sarana dakwah. Nah, pesan-pesan yang kita ingin sampaikan bagaimana kemudian menjaga persatuan, kemudian memberi kedamaian, pesan-pesan itu kita muat juga di bentuk-bentuk jejaring sosial kita. Nah, memang pesan-pesan itu. Podcast Palu ini nafasnya kemudian terbentuk karena memang kita terlanjur tergelitik dengan beredarnya informasi-informasi sesat di media sosial. Kalau istilah kita berperangnya itu melawan hoax itu media sosial harus dilawan di media sosial. Makanya kenapa platform yang kita gunakan adalah Facebook, karena di Sulawesi Tengah efektif. Ya, di Sulawesi Tengah itu berbeda dengan di Jawa. Jawa Twitter yang nomor 1. Bangun tidur tweet handphone. Di Jakarta kan Instagram sama Twitter. Di Sulawesi Tengah dua Facebook. Platform itu belum terlalu populer. Facebook digunakan sampai ke pelosok-pelosok. Bisa dilihat sekarang orang lagi di kebun sawitnya bisa sambil selfie. Sambil selfie gitu kan. Nah, kita berharap media yang kita gunakan di media sosial ini juga bisa sampai pesannya. Nah, ini sebagai penutup saya baca dulu beberapa komentar-komentar dari senior-senior kita yang menyaksikan. Pak Nawawi Sangkila tadi menyebut anak muda NU bilang orang muda harus memasuki kekuasaan utamanya parlemen, dan dia sependapat soal itu. Betul. Kemudian ada Pak Yunan Lepasio. Problema orang muda di Kota Palu adalah pengangguran. Lapangan kerja cukup banyak tapi anak muda tidak mau menciptakan usaha karena lemah kompetensi. Betul. Tadi Fitri sudah menyinggung soal itu. Sama teman-teman yang lain. Yang terakhir Pak Nawawi masih mengetik dengan huruf kapital, anak muda NU ini menarik. Penekanannya selalu bicara soal pendidikan politik. Betul, untuk mengukur tinggi rendahnya demokrasi suatu negara dilihat dari pendidikan politiknya dan sebagainya. Bravo anak muda NU, kata Pak Nawawi Sangkila. Beliau sama hormat Pak Nawawi. Beliau ini senior di radio juga, karena mantan ketua KNPI, KPID. Juga 2 periode menjadi anggota DPR Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, sebagai closing statement, saya mulai dari sebelah kiri dulu. Beliau ini tokoh aktivis muda NU dan tentu punya hal pesan-pesan yang lebih soft untuk teman-teman di teman-teman pemirsa di Palu. Silakan. Ya, terima kasih.
Saya hanya mengutip apa yang dikatakan oleh Hairil Anwar. Kami coba apa yang kami bisa kerjakan. Tapi kerja belum selesai, belum apa-apa. Belum apa-apa. Hari ini kita sudah kerja, teman-teman pemuda sudah kerja. Tapi ini bukanlah sebuah hasil. Kami akan terus bekerja dan terus bekerja memberi penyadaran pada masyarakat akan pentingnya persatuan di tengah pilkada ini. Demikian. Luar biasa. Fitri silakan. Saya singkat aja, terus Masih. berkontribusi. Ya. Karena pemuda yang keren adalah pemuda yang bisa berkontribusi untuk daerahnya. Pemuda yang punya Itu aja. Punya peran. Di Baik, Kota luar Palu. biasa. Hubungannya dengan tadi disebut pengawasan kilat, Pak Yonan Lepasio soal kompetensi pemuda. Pemuda harus punya kompetensi. Benar banget. Baik, terima kasih banyak narasumber saya, Sama-sama Ketua kami. KNPI Kota Palu, Fitri Kennedy Mastura, dan juga Muhammad Kaharu. Beliau adalah aktivis Nahdlatul Ulama di Sulawesi Tengah. Kami berharap Anda masih tetap menyaksikan tayangan-tayangan kami di live podcast Podcast Palu di Facebook, juga di channel YouTube. Dan buat teman-teman yang sudah membagikan, kami ucapkan banyak terima kasih. Insya Allah ini menjadi amal jariah untuk Anda. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol COVID, karena sampai saat ini pemerintah sudah mengeluarkan peraturan terbaru, termasuk selain Impres ada juga Pergub soal penggunaan masker, protokol COVID dan sebagainya, yang akan diberikan sanksi bagi yang tidak mematuhinya. Jangan lupa tetap sehat, tetap produktif, dan juga jaga keluarga Anda. Saya Abdi Mari dan juga kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan Ciraro. Thank you.